Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Talk the Heaven. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Yueli yang dengan mudah menerima serangan Guan tampak sedikit lelah dan kelima jarinya sedikit mengepalkan sabit dewa kematian di tangannya dan diayunkan dengan keras. Cahaya hitam melonjak ke langit, mengguncang Guan secara langsung, dan cahaya hitam menghancurkan Guan menyebabkan dia mundur ke belakang. Pada saat yang sama, pedang bergagang panjang di tangannya juga mengeluarkan suara berderak, dan retakan muncul pada mata pedang. Sial! Melihat ini, Guan mengutuk secara diam-diam. Dan pada saat berikutnya, pedang bergagang panjangnya dihancurkan oleh cahaya hitam Yueli. Guan dengan cepat menghindar, tetapi cahaya hitam itu masih menimbulkan noda darah di tubuhnya. Jeritan Guan terdengar, tapi dia masih tidak bisa menghindari cahaya hitam sepenuhnya. Dan salah satu lengannya terpotong oleh cahaya hitam, dan darah menyembur keluar lagi. Tanpa menunggu reaksi Guan ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk mencari sosok Yueli, dia menemukan bahwa Yueli telah menghilang dari pandangannya. Semacam krisis kematian segera menyelimutinya, yang membuat Guan terkejut dan segera menyemburkan seteguk esensi darah, bahkan langsung membakar esensi hidupnya sendiri, dan sumber ki melonjak tanpa syarat. Esensi darah bercampur dengan sumber ki, sebuah penghalang melingkar terbentuk di sekelilingnya. Tuar! Tepat ketika Guan baru saja bertahan, penghalangnya sendiri hancur dan Yueli muncul di belakangnya dengan gelombang sabit kematian. Guan tidak bertahan dalam beberapa saat. Penghalang itu rusak. Guan menembak ke belakang. Matanya penuh kengerian, karena baru saja dia benar-benar merasakan ancaman kematian yang kuat. Yueli sama sekali tidak menganggapnya serius pada saat ini. Namun, Yueli siap untuk membunuhnya. Nizi, ada yang ingin kudiskusikan. Aku mengaku kalah. Guan menyadari bahwa dia sama sekali bukan lawan Yueli. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Mengakui kekalahan? Istana surgawi yang memberontak juga memiliki kata untuk mengaku kalah. Yueli menatap Guan dengan dingin dan perlahan mendekati Guan dengan sabit kematian yang memancarkan energi hitam. Dan dia tidak akan membiarkannya pergi. Tanpa menunggu Guan berbicara lagi, Yueli berubah menjadi asap hitam dan melintas di depan Guan membanting sabit kematian di tangannya. Guan ketakutan dan menyemburkan darah lagi, mengorbankan perisai untuk meningkatkan kekuatan pertahanan. Kali ini jelas sia-sia. Cahaya hitam menerobos perlindungan Guan langsung menembus tubuhnya dan akhirnya mengenainya dan menabrak batu di belakangnya. Cahaya hitam melolong dan bebatuan langsung hancur. Adapun Guan setelah terhuyung-huyung beberapa langkah dengan mulut penuh darah, tubuhnya dipotong dari pinggang. Namun, Guan tidak menyakiti Yueli sedikit pun, dan kekuatan bertarung keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tunggu Nizi, Guan hendak berbicara, tapi Yueli melambaikan sabit kematian di tangannya, melayang di atas kepalanya, menatap Guan dengan serius dan berkata dengan suara dingin, "Panggil aku Ratu." Yueli memancarkan aura paksaan dan dominasi yang tak terbatahkan. "Ratu, kita tidak pernah ada perselisihan antara rumah surgawi dan dunia bawah. Choge dan yang lainnya pasti telah menyinggung Ratu, dan mereka pantas mati. Dan saya yang bertanggung jawab. Ratu bisa datang kapan saja jika dia ingin membunuhnya. Bahkan jika Ratu membutuhkan sesuatu, tanyakan saja.
Bagaimana kalau aku menembus kesalahan pada ratu? Guan takut. Dia benar-benar ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Yueli begitu kuat. Dia tidak setingkat dengan Yueli. Bahkan jika dia masih ada kartu truf yang tidak terpakai, tapi Guan mengerti bahwa menggunakan kartu truf apapun hanyalah sarana untuk mempercepat kejatuhannya. Mengakui kekalahan mungkin satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang, Guan telah mendengar bahwa dunia bawah itu kuat. Tapi ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat kekuatan dunia bawah. Permintaan belas kasihan Guan tidak menghilangkan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Yueli. Mata Yueli dingin, dan saat berikutnya, sabit maut di tangannya melintas lagi. Garis darah segera muncul di leher Guan dan kepalanya jatuh ke tanah. Meskipun begitu, Guan belum benar-benar mati. Aku tidak mengakui kekalahan di sini, hanya ada kematian. Suara datar Yueli keluar, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Wajah Guan membeku saat kepalanya dipenggal, dan pada saat ini, tubuhnya membesar dengan cepat seolah hendak meledak. Melihat sosok ini, Yueli segera mundur, hanya untuk melihat sosok Guan berkembang pesat. Tulang di dagingnya menembus kulit, dan dia berubah bentuk menjadi postur yang sangat aneh. Kepala yang terpenggal terhubung dengan daging. Pada saat yang sama, jiwa-jiwa dari segala penjuru bergegas menuju Guan dan mengalir ke tubuhnya yang cacat dengan cepat. Sosok-sosok yang mengikutinya berteriak dan melihat jiwa mereka dihancurkan hidup-hidup, dilucuti dari dagingnya dan kemudian bergegas menuju Guan Akulah yang memberimu kehidupan kedua, dan sekarang aku membutuhkan jiwamu. Bantu aku bertarung. Suara Guan menjadi suram, dan sosok yang kehilangan jiwanya, kehilangan vitalitasnya dalam sekejap. Tubuh Guan membengkak melawan angin, dan berubah menjadi monster yang mengerikan. 8 duri tajam, dan auranya juga melejit. Apakah ini tubuh asli dari hantu rohmu? Juga setelah kamu menjual jiwamu, kamu sama sekali bukan manusia lagi. Yueli memandang Guan yang masih berubah dan sepertinya sudah menebak bahwa tidak akan mudah untuk membunuhnya. Perubahan Guan juga mengejutkan Xiaoyan di ujung yang jauh dan semua orang terkejut. Tentu saja, yang terakhir yang mengejutkan adalah perubahan napas Guan Meskipun dia tidak dapat merasakan fluktuasi yang jelas dalam sumber energi, Guan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Guan yang berubah menjadi penampilan yang menakutkan, dan dia memimpin dalam kilat ke arah Yueli dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Duar. Yueli berdiri di tempat tanpa panik, hanya mengangkat sabit kematian di tangannya dan memblokir 8 duri tajam. Guan tidak bisa lagi melihat penampilan manusia, juga tidak memiliki ekspresi apapun. Belut ular di atas kepalanya datang untuk menggigit Yueli, dan Yueli langsung terpental. Sabit itu berayun, memotong belut ular yang mengaum. Guan terus menyerang Yueli tanpa henti, dan 8 duri tajam di belakangnya menusuk dengan liar seperti hujan es. Jelas, Yueli ketika dia tidak berniat melepaskannya, Guan telah membuat keputusan untuk bertarung sampai mati. Pada saat ini, tubuh hantu roh yang dia ubah memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi di depan Yueli, dia masih seperti sosok yang melompat, seperti badut. Energi hitam di tubuh Yueli melonjak, menghadapi serangan gila Guan Kecepatan mengayunkan sabit kematian di tangannya menjadi semakin cepat. Setiap kali dia mengayunkannya, dia memotong bagian tertentu dari tubuh Guan dan 8 duri tajam di belakangnya tentu saja juga termasuk belut ular di atas kepalanya. Belut ular ini sangat beracun. Jika digigit, racunnya akan melumpuhkan seluruh tubuh.
Tapi sayang sekali, tidak peduli seberapa gila serangan Guan-er, sampai saat ini dia tidak pernah melukai sehelai rambut pun dari Yueli. Anda harus tahu bahwa Yueli telah mengalami keterampilan bertarung dengan tentara hantu yang tak terhitung jumlahnya. Dan jenderal hantu di dunia bawah, serangan gila itu seperti gerimis di mata Yueli. Guan-er meraung gila. Ini sudah serangannya mendekati kekuatan penuh. Tapi di depan Yueli, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Setelah orang ini menjadi seperti ini, aku tidak menyangka kekuatan tempurnya meningkat begitu banyak. Lei Ji juga sedikit terkejut saat melihat ini. Jangankan memandangnya sebagai lawan Yueli, tetapi kenyataannya dengan kondisinya saat ini, saya khawatir jika Anda menempatkan Dewa Pertarung Bintang 9 di depannya pada tahap awal. Dia mungkin bukan lawannya. Setiap serangan yang tampaknya biasa mengandung kekuatan yang menakutkan, tetapi itu diblokir Yueli. Pertempuran di udara tidak sekeras yang dibayangkan. Tetapi hanya Lei Ji yang bisa melihat bahwa pertempuran antara keduanya adalah yang sebenarnya. Pertempuran teratas bagi yang kuat. Rasa malu Guan-er bukan karena dia tidak kuat, tetapi karena Yueli terlalu kuat. Setelah Guan-er berubah menjadi tubuh utama, dia dan Yueli memiliki kurang dari setengah batang dupa dalam konfrontasi. Tetapi setelah setengah batang dupa, itu direduksi menjadi pemukulan sepihak oleh Yueli. Guan-er bertahan mati-matian, tapi itu sia-sia. Duri tajam di belakangnya semua patah. Belut ular di atas kepalanya terpotong, dan ada bekas luka yang mengerikan di anggota tubuhnya. Dan krisis kematian menyelimutinya lagi. Gadis gila, jika kamu berani membunuhku, Istana Surgawi tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan berpikir bahwa Istana Surgawi takut dengan dunia bawahmu. Guan-er sama sekali tidak memiliki penampilan manusia. Tetapi saat ini, di bawah ancaman kematian, suara suram masih keluar. Benarkah? Maka menurutmu Istana Surgawi akan melancarkan perang melawan dunia bawah untukmu? Yueli tersenyum tipis. Setidaknya aku akan membunuhmu. Suara suram Guan-er keluar lagi. Aku sudah mengatakan berkali-kali, panggil aku ratu. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Yueli tidak terburu-buru untuk membunuh Guan-er. Karena saat ini Guan-er berada di ambang kematian dan tidak memiliki kekuatan tempur. Dan Yueli bisa membunuhnya kapan saja dia mau. Ratu, kamu ingin mengatakan bahwa kamu adalah ratu dunia bawah. Meskipun kamu sangat kuat, kudengar ratu dunia bawah telah lama jatuh. Beraninya kamu berpura-pura menjadi identitas seperti ini. Guan-er tampaknya telah menyadari bahwa dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dan kata-kata Yueli juga menunjukkan sarkasme. Mata Yueli menjadi gelap. Dia sudah tidak ingin membuang waktu dengan Guan-er lagi. Dia mengangkat sabit kematian dan melambaikannya dengan keras. Cahaya hitam tiba-tiba muncul. Kali ini benar-benar membelah Guan-er menjadi dua bagian. Dan jiwa-jiwa yang diserap paksa oleh Guan-er keluar. Meskipun jiwa-jiwa ini tidak mati, mereka juga terluka parah. Adapun kapan mereka akan bangun, tidak ada yang tahu. Tubuh Guan-er jatuh, tak bernyawa. Tapi kali ini, Yueli merasa ada yang tidak beres. Meski Guan-er tidak memiliki jiwa, tapi kematian ini sepertinya salah. Kematian palsu. Mata Yueli segera membeku, dan kemudian dia menatap matanya. Gumpalan udara hitam meluap dari tubuhnya, dan segera Yueli membuka matanya dengan keras dan sosoknya melintas. Merenggangkan dengan satu tangan, itu langsung menembus ruang dan membentang ke dalamnya. Saat berikutnya, Yueli memilih penjahat yang terlihat seperti boneka keramik. Tidak, jangan bunuh aku, Ratu.
Jangan bunuh aku. Suara Guan keluar. Jelas ini adalah teknik penyelamatan terakhir Guan. Tapi Yueli tidak terpengaruh oleh Guan dan langsung menampar dengan satu telapak tangan. Di tengah raungan menyakitkan Guan boneka keramik itu pecah dan akhirnya menghilang. Saat ini, Guan benar-benar jatuh. Melihat pemandangan ini, hati Xiaoyan yang menggantung juga sedikit rileks. Dan di saat yang sama, sosok Yueli juga terhuyung-huyung. Melihat itu, Xiaoyan langsung melangkah maju dan memeluk Yueli. Apakah Yueli baik-baik saja? Xiaoyan menatap putrinya dengan cemas. Dia tahu bahwa Yueli telah membayar banyak untuknya kali ini. Dan bertarung dengan istana surgawi yang tidak sesederhana yang dikatakan Yueli di permukaan. Aku baik-baik saja, Ayah. Yueli tersenyum tipis. Dan Sun juga maju dengan kekhawatiran di matanya yang indah. Apakah karena kelelahan pertempuran? Tanya Xiaoyan. Tidak, itu karena memanggil tentara Yin ini. Dengan kekuatan reinkarnasiku saat ini, itu masih agak dibuat-buat, kata Yueli perlahan. Dan setelah selesai berbicara, hantu-hantu yang padat itu semua jatuh, seolah-olah mereka kehilangan vitalitas mereka dalam satu nafas. Di bawah serangan hantu perkasa, Xiaoyan juga mengambil kesempatan ini untuk membunuh binatang buas kelas 4 dan beberapa binatang kelas 3, kelas 1 setelah mengumpulkan kristal sumber. Long Yi menelan mayat binatang kuno ini dalam satu tegukan dengan menggunakan teknik 10 binatang penelan surga yang dia kembangkan adalah untuk terus melahap binatang buas lainnya dan mengintegrasikan darah 10.000 binatang ke dalam satu tubuhnya. Hanya dengan cara ini, dia bisa tumbuh dalam waktu sesingkat mungkin. Tanpa serangan pasukan hantu, binatang buas purba ini segera kehilangan kendali. Tetapi mereka juga sadar kembali. Setidaknya dengan Long Yi di sini, mereka tidak lagi berani mendekat, tetapi melesat ke sekitar. Banyak tim berkumpul untuk menyaksikan pemandangan ini. Tetapi di saat berikutnya, binatang buas gila ini menyerang mereka dan suara tragis segera menyebar. Ayah, beberapa orang dari istana surgawi telah jatuh di sini. Pasti ada hantu lain dari istana surgawi yang datang untuk menyelidiki. Tempat ini tidak lagi cocok untuk tinggal lebih lama. Sebaiknya kita harus cepat pergi. Yueli berkata dengan serius. Dan Xiaoyan juga sedikit mengangguk. Kali ini, ramuan Tianggong ditemukan oleh istana surgawi dan telah mengejar dan membunuh sampai sekarang. Jika dia tidak bertemu Yueli, selama proses ini, Xiaoyan akan berada dalam bahaya dan tidak jauh dari pertempuran terakhir bintang Hongmeng. Terima kasih Yueli, kata Xiaoyan dengan lembut. Kali ini, bantuan Yueli yang menyelesaikan krisis di rumah surgawi jelas mengungkapkan identitas tuan jahat dan harus lebih berhati-hati dalam kehampaan Nanling. Karena kegiatan rumah surgawi di sini tampaknya sangat sering sekali terungkap. Itu akan menyebabkan krisis tanpa akhir. Ya ayah, sama-sama. Yueli melihat ayah bekerja keras untuk berkultivasi, sehingga Yueli tidak ingin melihatmu diintimidasi lagi. Alasan aku menjadi lebih kuat adalah untuk melindungi ayah dan ibu. Yueli menunjukkan senyum main-main, memegang lengan Xiaoyan dan Sun dan seluruh keluarga menikmati diri mereka sendiri. Xiaoyan juga menunjukkan senyum bahagia. Suasana hati seperti ini benar-benar sudah lama tidak muncul. Kebahagiaan dari hati melihat Sun dan Yueli membuatnya sangat bahagia. Namun, kita tidak membunuh binatang kuno kelas 6. Bagaimana kita bisa pergi dari sini? Xiaoyan sedikit mengernyit. Setelah selesai berbicara, Yueli melihat jauh ke arah Xiao Tai yang terluka parah oleh Xiaoyan.
Tidak, dia adalah penatua di pembantaian dewa. Jadi dia tentu saja punya cara untuk membawa kita keluar. Terima kasih ayah tidak membunuhnya, kata Yueli. Pada saat ini, cedera Sotai juga sedikit melambat dengan berlalunya waktu. Menatap mata yang menatapnya langsung membuat hatinya sesak.